Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saud. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih banyak Bang Saud sudah berkenan berbagi di Sindo Prime malam ini. Bang Saud, ini kalau OTT dalam satu hari 2 pejabat daerah mengejutkan nggak sih untuk Anda? Tapi mungkin dari pengalaman apakah juga sama mengejutkannya atau bagaimana? Enggak, biasanya kalau sebagai pimpinan nggak terkejut karena kan dia tahu nih hari ini pasukan kemana-mana. Oke. Ya, sebagai pimpinan nggak terkejut. Tapi karena saya di luar mungkin ya saya membayangkan bagaimana mereka bekerja ya, membagi kerja. Tapi karena dari awal kan tuh timnya udah pasti tuh, satgasnya udah pasti. Jadi tanpa melibatkan tim Madiun dengan tim yang dari Pati juga itu udah berjalan secara sendirian. Dan anak-anak udah terbiasa sih yang begitu, Mbak. Karena kan nanti ada pengendalian di Jakarta ya. Ada sesuatu kan itu mereka udah terbiasa mengendali dengan double, triple. Dulu malah di periode saya hampir sehari itu 3 ya. Itu mereka udah terbiasa lah kerja-kerja gitu Mas kalau dari sisi formilnya ya. Jadi nggak menyulitkan. Tapi menariknya adalah kalau 2 wilayah ini memang kan sebelumnya seingat saya masih belum ada pernah peristiwa ya yang terkait dengan kepala daerahnya. Cuman kemarin khusus untuk Pati kan ada disebut-sebut memang, tapi itu saya bahkan beberapa kali di doorstop anak-anak tuh. Bang Saud, Pati gimana? Lo kok tanya gua, tanyanya KPK sama gitu. Masih ternyata, memori zaman dulu mungkin Bang Saud ya. Iya, ya jadi maksud saya Pati kelihatannya kalau memang betul ya itu agak ini ya karena ada kompleksitas dengan kasus sebelumnya yang disebut-sebut juga itu ya. Jadi mungkin buat KPK ya khusus untuk Pati kita bisa ucapkan selamat juga karena lebih spesifik kelihatannya yang pertama itu agak lama gitu loh. Ya, saya nggak tahu hambatannya apa gitu ya. Sekarang mereka ternyata soal bukti kali ya begitu ya sehingga OTT aja mereka berani gitu. Soal Madiun saya nggak detail, tetapi kalau itu dikaitkan dengan CSR dan biasanya itu kalau melibatkan DPRD itu pasti ada. Kalau ada dengan pokok pikiran yang pokir-pokir gitu loh. Biasanya selalu gitu. Itu Mas. Berarti gimana ya? Kan saya masyarakat ya Bang Saud ya. Boleh nggak saya disimpulin kalau gitu KPK ketika ingin mencari tahu tentang sebuah kasus, kepala daerah bisa dengan sangat, mohon maaf tanda kutip, mudah untuk ditelusuri apakah dia ini punya persoalan hukum atau tidak begitu. Sehingga kepala daerah adalah salah satu yang bisa segera untuk ditelusuri. Apakah dia melakukan korupsi atau tidak begitu Bang Saud? Apakah begitu? Ya, karena kan sekali lagi kalau penindakan kan saya beberapa kali menyampaikan bahwa OTT atau penyelidikan itu kan dimulai dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu bisa jadi dari siapa-siapa saja, dari lawan politik, dari istri juga bisa, pernah kejadian dari istrinya juga ngelaporin ke KPK gitu ya kan. Jadi maksud saya laporan itu cukup matang, kemudian didalami dan kemudian mereka berani melakukan OTT karena ketika penyelidikan dilakukan karena ada peristiwa pidana yang terjadi, kemudian didalamin peristiwa pidana itu terjadi kembali gitu. Jadi kalau pertanyaannya dari tadi adalah bahwa apakah semudah kelihatannya seperti kalau memang laporannya lengkap ya mudah, tapi kalau enggak kan harus ada pendalaman, cross check, double check, dan saya pikir enggak juga 2 kasus ini baru lapor bulan lalu, enggak juga, biasanya sudah berlama juga ya, karena itu kan untuk cross check, double check, triple check, terus mengklarifikasi lagi ulang, mendalami sumber informasi kebenarannya, mengumpuli bukti-bukti sampai kemudian kita yakin 2 bukti yang cukup untuk masuk ke penyelidikan. Nah, kelengkapan itu kalau pertanyaannya mudah, ya kalau masyarakat yang melapor atau ada whistleblower yang melapor, ya pasti lebih cepat kita bisa memberantas korupsi. Walaupun dengan catatan kalau umpamanya ini ada 3 tim, umpamanya ada tim yang lain, ya kantor KPK bisa kosong juga kan gitu. Jadi KPK juga perlu banyak orang juga maksud saya gitu loh Mas. Ya maksudnya kan begini Bang Saud, kan apakah ketika akan mencoba melakukan OTT, wah nih apa ya bahasa ininya ya, yang diincar kepala daerah nih, karena kepala daerah nih potensinya paling sangat mungkin nih bisa melakukan potensi dugaan bisa seperti itu gitu kan. Jadinya semua kepala daerah menjadi salah satu yang disasar gitu Bang Saud. Ya enggak lah, kamu nggak suka sama kepala daerah terus kamu ikuti gitu, nggak boleh.
Ya, itu nggak, hukum nggak begitu. Selalu dimulai dengan adanya laporan yang disampaikan ke KPK, kemudian KPK mendalami. Mm-mm. Nah, kalau sudah laporannya lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang perlu 5W1H-nya perlu didalami, terus kemudian materi-materinya. Jadi kalau laporannya lengkap tentu itu akan lebih baik. Itu sebabnya kan KPK kan selalu, saya nggak tahu hari ini apakah ada nomor 198 ya, pencet 198, semua orang bisa melapor ke KPK. Bisa jadi memang laporannya udah, nomor itu masih aktif, saya nggak tahu ya. Apakah lewat email, apakah lewat diantar pakai amplop ke KPK. Sekali lagi, bukan karena semudah kita menaksir-naksir orang, atau semudah kita mencari-cari sasaran, enggak begitu. Selalu nanti akan bisa di-challenge di pra-peradilan. Itu kan kelihatan nanti di pra-peradilan kapan mulainya. Jadi kalau kita nggak suka, terus kebetulan Nggak ada ya? telepon, ada telepon, Pak ini lagi mau terima, gitu. Langsung kita bergerak, nggak begitu. Gitu. Oke. Soalnya nih Bang Saud nih, seperti yang berita beredar sekarang, KPK OTT Wali Kota Madiun diduga, seperti yang tadi Bang Saud sampaikan, diduga terima fee proyek dan dana CSR. Karena kan banyak kepala daerah juga menerima proyek fee dana CSR juga kan. Nah, ini kan juga sangat mungkin untuk terjadi hal yang serupa seperti yang dialami Wali Kota Madiun begitu. Oh ya, di tiap daerah itu potensinya sama. Perizinan, CSR, terus kemudian APBD, terus kemudian proyek infrastruktur, itu formatnya nggak jauh-jauh dari situ, Mas. Nah, Tinggal ada yang lihai, ada yang pinter, ada yang rapi, ada yang nggak terlalu greedy, ada yang greedy kan gitu kan. Tinggal anak buahnya tebal, yang lapor buahnya bisa juga begitu, Mas Yadi. nah yang seperti sekarang akhirnya terungkap dan beberapa kali Bang Saud juga bertugas mungkin bisa menangkap, itu berarti yang apa ya, benar-benar terlihat bagaimana kecurangannya atau bagaimana dia benar-benar mengambil keuntungannya besar di situ ya Bang Saud ya? Biasanya kalau dari lawan politik maupun stafnya atau siapapun yang ada di kantor itu atau whistleblower manapun, entah itu oposisinya, entah katakanlah lawan politik, mereka mengumpulkan informasi itu biasanya ya sudah disebutnya itu udah kebangetan gitu, biasanya sih begitu. Soalnya kan kalau kepala daerah kan sering ya Bang Saud ya kerjasama dengan KPK soal integritas, soal transparansi dana begitu. Nah ini idealnya gimana ya Bang Saud? Tapi tetap aja ya ada yang kena OTT gitu Bang Saud. Apakah memang kalau misalnya APBD yang sudah diterima ini semua harus disampaikan ke KPK seperti ini, masuk keluarnya, kemudian fee dari CSR juga begitu. Ini gimana ya Bang Saud ya? Iya, karena kan korupsi itu persoalannya kembali lagi kan itu tidak dilakukan sendirian. Ya kan, selalu ada pihak pemberi dan penerima, dan kemudian karena korupsi itu bagian dari sistem, yang paling sulit kan mendalami siapa-siapa di bagian sistem itu yang bekerja, antara legislatif, eksekutif. Kalau di pemerintah daerah itu ada struktur, kalau di kementerian itu ada struktur, ada kementerian, ada eselon 1, eselon 2, kemudian ada swasta kalau itu menyangkut proyek, dan seterusnya.